Konnichiwa minasan, it's Midoriri and welcome to my channel. Oke teman-teman, sebenarnya aku tuh udah bacain bab 8 bukunya Mas Daru yang berjudul Diplomat Pertama, tapi karena agak sibuk dan karena aku sendiri yang edit gitu, jadi sempat ke pending tuh. Kayaknya udah kira-kira 1 bulan mungkin ya kita nggak upload lagi untuk melanjutin buku ini gitu. Tapi begitu aku mau coba untuk upload lagi, ternyata footage-nya hilang. It's gone. Jadi kita harus mengulang kembali untuk merekam pembacaan buku ini gitu. Dan kita udah masuk bab 8 yang berjudul posting. Bab 8 ini adalah bab terakhir dari buku yang ditulis oleh Mas Daru. Kita lihat pengalaman postingnya tuh seperti apa sih. Yuk kita mulai aja sesi bacain buku Mas Daru. Diplomat Pertama bab 8 yang berjudul Posting. Pengusulan posting. Bagi seorang diplomat pertama yang belum pernah ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri, tentu penempatan di perwakilan RI di luar negeri atau posting menjadi sebuah hal yang dinanti-nanti. Rata-rata, seorang diplomat pertama harus menunggu antara 3-5 tahun di dalam negeri sebelum mendapatkan tempat penugasan di perwakilan RI di luar negeri. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, terdapat 2 jalur, yaitu pengajuan secara normal yang dilakukan melalui bidding secara terbuka. Biasanya bidding secara terbuka ditawarkan untuk pos-pos rawan dan berbahaya seperti Kabul, Baghdad, Caracas, Port Moresby, dan lain sebagainya. Pos-pos ini banyak diperebutkan orang-orang yang ingin cepat berangkat posting, karena jika mengikuti pengajuan secara normal, biasanya harus menunggu lebih lama. Pada pertengahan tahun 2017, angkatan saya sudah memenuhi kriteria bidding. Karena ingin cepat posting, saya memilih salah satu opsi yang ditawarkan, yaitu Addis Ababa, Ethiopia, dengan cross post ke Frankfurt, Jerman, dan mengajukannya ke Sesditjen IDP. Namun, saya belum beruntung karena bidding pos tersebut dimenangkan oleh senior saya. Kenapa sih ingin cepat posting? Selain alasan utama, yaitu untuk merasakan hidup di luar negeri dengan hak-hak diplomatik yang melekat, tidak dapat dipungkiri bahwa alasan berikutnya adalah soal pendapatan. Ketika posting, seorang diplomat akan memperoleh yang namanya tunjangan penghidupan luar negeri atau TPLN yang jumlahnya cukup besar, sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh akan sangat berbeda dibandingkan ketika sedang bertugas di Jakarta. Tidak disangka, pada akhir tahun 2017, saya dipanggil oleh Bapak Aziz Nur Wahyudi yang saat itu menjabat sebagai Sesditjen IDP. Beliau menyampaikan bahwa saya telah mendapatkan pos di luar negeri untuk diberangkatkan pada pertengahan tahun 2018, yaitu ke Dili, Timor Leste, kemudian cross post ke Zagreb, Kroasia. Kenapa saya tidak menyangka?
karena Dili termasuk pos rawan yang semestinya didapatkan dengan cara bidding. Saya mengira bahwa saya harus kembali melakukan bidding untuk dapat memperoleh pos rawan. Tapi pada kenyataannya tidak. Asumsi saya adalah karena saya sebelumnya sudah melakukan bidding ke Addis Ababa dan gagal didapat. Saya kembali diperjuangkan oleh Sesditjen IDP untuk ditugaskan di pos rawan yang lain. Ditempatkan di pos rawan ada untungnya karena mendapatkan pilihan untuk melakukan cross post atau pindah penugasan ke perwakilan RI di negara lain tanpa harus kembali ke Jakarta. Jika memilih melakukan cross post, biasanya seorang diplomat pertama akan ditempatkan di negara rawan atau berbahaya hanya selama 2 tahun. Kemudian melanjutkan tugasnya di negara lain yang tidak rawan atau berbahaya selama 2 tahun juga. Sehingga periode postingnya adalah 4 tahun. Namun, jika memilih untuk tidak mengambil cross post, maka masa tugasnya hanya selama 3 tahun. Setelah memperoleh kabar dari Sesditjen IDP bahwa saya sudah memperoleh pos, saya langsung memberitahu istri saya. Saat itu, Pita langsung browsing mengenai Kroasia dan sudah memiliki angan-angan untuk menjelajahi Kroasia dan berkeliling Eropa. Namun, angan-angan itu pupus di awal tahun 2018 ketika slip merah atau surat penugasan resmi keluar. Saya terkejut ketika dalam surat penugasan tersebut tertulis Dili, Timor Leste, dan Buenos Aires, Argentina, bukan Zagreb, Kroasia. Saya ditanya oleh Sesditjen IDP, apakah akan tetap saya ambil postingnya? Tentu saja. Apakah seorang diplomat bisa menolak posting? Bisa saja. Namun, pengusulan posting berikutnya akan ditunda hingga 1 tahun dan akan menjadi catatan di Biro Sumber Daya Manusia. Sehingga, jika tidak ada hal yang terlalu penting, alangkah baiknya jika kita dapat menerima penugasan posting dimanapun pos yang didapat. Bagaimana reaksi Pita ketika diberitahu bahwa cross post saya adalah ke Argentina? Pada awalnya kaget. Kenapa jadi jauh sekali? Pita masih kurang familiar dengan wilayah Amerika Selatan. Tapi bagaimanapun, Pita siap untuk mendampingi saya. Dari sini saya dapat mengambil pelajaran bahwa ketika bekerja di Kemenlu, kita tidak boleh memiliki ekspektasi yang terlalu besar terhadap sesuatu. Bisa jadi kita tidak mendapatkan tempat penugasan yang kita inginkan. Namun, justru disitulah kita dapat memperoleh banyak pengalaman. Orientasi dan pembekalan. Sebelum bertugas di luar negeri, seorang diplomat, baik yang baru akan pertama kali ditempatkan, maupun bagi yang akan penempatan kedua hingga kelima, harus mengikuti orientasi dan pemantapan substansi. Selama beberapa minggu, saya mendapatkan pembekalan mulai dari pemberian materi substansi oleh unit regional terkait, hingga melakukan kunjungan ke berbagai instansi seperti Ditjen Imigrasi, di Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat ASEAN, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul, PMPP Sentul, hingga ke Medan untuk belajar mengenai potensi pariwisata dan juga kelapa sawit di Sumatera Utara. Bagi saya, yang cukup berat adalah pembekalan di Satinduk Bais TNI di Cilandak, di mana para diplomat yang akan diberangkatkan ke pos rawan dan berbahaya diberi pembekalan mengenai dasar-dasar intelijen.
Selama 2 minggu pembekalan, kami tinggal di asrama dan diperlakukan layaknya seorang anggota TNI. Apel tiap pagi dan malam, dan kemana-mana kami harus berbaris dan berjalan secara serempak. Karena materi yang diberikan cukup banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, jadwal pembekalan dipadatkan, yang membuat jam pelajaran dimulai pukul 7 pagi dan berakhir pukul 9 malam. Hal ini membuat fisik saya drop. Terlebih lagi, setiap malam saya susah tidur karena kepanasan. Karena kamar di asrama tidak memiliki AC. Di hari keempat menjalani pembekalan di Cilendek, saya demam tinggi. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya, diangkut menggunakan ambulans. Saya dibawa dari asrama ke Rumah Sakit Salak Bogor. Untung tidak harus dirawat inap dan hanya rawat jalan saja. Kata dokter, hanya kelelahan dan perlu istirahat. Saya hanya melewatkan 1 hari kegiatan pembekalan. Setelah beristirahat di akhir pekan, saya bisa mengikuti kegiatan secara penuh pada minggu kedua. Saya menilai pembekalan yang diberikan di Satinduk Bais TNI sangat bermanfaat bagi para peserta, khususnya yang akan ditempatkan di negara rawan dan berbahaya, karena para peserta akan menjadi paham akan ilmu intelijen dan juga menjadi lebih siap secara mental dan fisik untuk ditempatkan di negara rawan dan berbahaya. Rupanya, tidak hanya diplomat yang akan berangkat yang wajib mengikuti orientasi sebelum keberangkatan. Pasangan, suami atau istri para diplomat juga diwajibkan untuk mengikuti orientasi. Perlu dicatat bahwa suami atau istri beserta anak-anak seorang diplomat juga memperoleh paspor diplomatik dan hak-hak diplomatik yang melekat. Selama beberapa hari, Pita harus menitipkan anak-anak ke mertua karena harus berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan bagi pasangan diplomat. Orientasi dan pembekalan ini juga diikuti oleh pasangan dari PKKRT, PK, dan juga para atase teknis dari instansi lain yang akan berangkat ke luar negeri. Orientasi dan pembekalan diberikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP di Pusdiklat Kemlu. Materi yang diberikan meliputi tata cara berpakaian, kiat-kiat dalam mendukung pasangan selama bertugas di luar negeri, hingga apa-apa yang harus dilakukan sebagai anggota atau pengurus DWP di perwakilan RI di luar negeri. Orientasi dan pembekalan ini sangat membantu, khususnya bagi pasangan yang baru akan berangkat penempatan pertama, karena dapat sedikit memberikan gambaran mengenai apa yang akan dialami ketika mendampingi pasangan bertugas di perwakilan RI di luar negeri. Tes kesehatan. Di sela-sela masa orientasi dan pembekalan, sebelum keberangkatan, para diplomat beserta pasangan wajib melakukan tes kesehatan di RSPAD. Tes kesehatan yang dilakukan meliputi ronsen paru-paru, cek penyakit dalam, treadmill untuk mengetahui kinerja jantung, cek pendengaran dan penglihatan, serta MMPI. Pada tes kesehatan ini, baru ketahuan kalau ternyata mata saya sudah tidak normal. Ini menjelaskan kenapa saya sering mengira LCD proyektor di ruang rapat Diplik tidak fokus, padahal yang bermasalah adalah mata saya, bukan proyektornya. Setelah melihat hasil tes, saya disarankan untuk mengenakan kacamata minus setengah di kanan kiri, ditambah silinder 1/4 di kanan.
Persiapan keberangkatan. Keberangkatan untuk penugasan keperwakilan RI di luar negeri merupakan sebuah hal yang ditunggu-tunggu bagi seorang diplomat. Namun, proses keberangkatan rupanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Cukup banyak proses administrasi yang harus diurus. Di luar itu, banyak norma tidak tertulis yang harus diikuti, antara lain membeli oleh-oleh untuk rekan-rekan di perwakilan, mengatur acara perpisahan dengan teman-teman satu angkatan, dan perpisahan dengan rekan-rekan di direktorat yang akan ditinggalkan. Belum lagi acara perpisahan dengan keluarga. Hal-hal seperti itu tentu memakan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga kita harus pandai mengaturnya. Bagi saya yang akan ditempatkan di Timor Leste, belanja pakaian juga menjadi keharusan, karena bayangan saya 2 tahun ke depan selama berada di Timor Leste akan sulit untuk mencari tempat berbelanja pakaian. Manajemen barang bawaan juga harus diperhatikan. Jangan sampai bagasi kita overload. Sebenarnya semua pegawai yang akan dimutasi ke perwakilan RI di luar negeri diberikan jatah kargo. Namun, karena dibayarkan secara lamsam, banyak yang memilih untuk menyimpan uangnya dan berangkat tanpa kargo, termasuk saya. Pada tanggal 1 Agustus 2018, saya berangkat ke Dili bersama istri, sementara anak-anak dititipkan dengan mertua. Loh, anak-anak tidak ikut. Jika ditempatkan di negara rawan dan berbahaya, pasangan dan anak-anak tidak diwajibkan ikut. Untuk keberangkatan awal, kita ikut hanya beberapa hari saja untuk berkenalan dengan ibu-ibu DWP di perwakilan dan untuk mendapatkan bayangan kondisi kehidupan di Dili sebelum anak-anak menyusul. Keputusan ini kami ambil karena Althea sudah masuk di bangku kelas 1 SD dan sudah terlanjur didaftarkan sekolahnya. Pita dan anak-anak berencana menyusul saya ke Dili setelah Althea menyelesaikan tahun ajarannya. Demikian perjalanan saya dari pertama kali memperoleh cita-cita sebagai seorang diplomat hingga hari keberangkatan posting pertama saya ke Dili, Timor Leste sebagai seorang diplomat pertama. Dan itulah bab 8 dari buku Diplomat Pertama karya Arya Daru Pangayunan. Next, kita coba review satu-satu, bukan review sih, ringkas poin-poin penting apa yang ada dari bab 1 sampai bab 8 ini. Segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Matane, bye-bye.